ia selalu diawasi oleh sosok besar yang siap kapan saja mencambuk tanpa ampun di arah situ, jedar gitu. Pendi lalu teringat bahwa ia bisa membaca ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atun Channel, semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Inilah Kehidupan Para Tumbal di Alam Gaib. Ini kisah nyata yang terjadi di kota Jawa Tengah. Nama dan alamat sengaja di sini saya samarkan demi kenyamanan hidup yang bersangkutan. Dan di video ini yang saya sebut saja untuk nama Pendi. Ia seorang pemuda umur sekitar 23 tahun. Kesehariannya ia hanya sebagai kuli panggul di toko sembako. Di kota Jawa Tengah itu, si Pendi kerja dari jam 7 pagi sampai petang tanpa mengenal lelah demi menghidupi kesehariannya. Tempo dulu itu belum banyak orang yang kaya, hanya beberapa saja yang terlihat mapan, termasuk Nyonya Hilda, majikan si Pendi ini. Hilda ialah sang majikan Pendi. Ia berperawakan galak namun dingin, memiliki hampir 3 cabang toko kelentong di kota itu. Mereka memakai emas berkilauan menghiasi tubuhnya, mulai dari cincin sampai kalung penuh, seperti toko perhiasan yang lagi berjalan. Jadi full di sininya, sampai semua itu berhiasan emas. Pendi baru bekerja sekitar 3 bulan lamanya. Ia masuk dan bekerja di situ sebagai pengganti karyawan sebelumnya, yang tak lain tetangganya sendiri yang sebelumnya bekerja pada Nyonya Hilda itu. Sudah hampir 1 tahun yang meninggal mendadak saat jam makan siang di toko kelentong Nyonya Hilda pada saat itu. Hari-hari ia jalani sebagaimana mestinya karyawan kuli panggul, dari pagi sampai petang begitu dan seterusnya. Hingga suatu hari saat jam makan siang yang diberikan majikan hari itu terasa berbeda dari biasanya. Singkat cerita, makanlah si Pendi ini. Kali ini si Pendi makan dan dia tersedak. Sudah ia berkali-kali minum air putih disodorkan teman-temannya untuk mengurangi rasa tersedak itu. Bukannya malah menghilangkan rasa tersedak. Rasa tersedak makin menjadi-jadi hingga membuat panik teman-teman lainnya. Lanjut cerita, si Pendi terjatuh dan pingsan. Dibawalah ia ke puskesmas yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Rasa kesedak itu yang membuatnya pingsan, namun kenyataannya berbeda. Singkat cerita, si Pendi ini dilarikan ke puskesmas untuk meminta pertolongan. Tibalah di sana dan para medis menyatakan bahwa Pendi ini sudah tidak bernyawa lagi. Lebih serem lagi. Dan para teman-temannya yang mengantar ke puskesmas itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkat cerita, sang mayat ini dibawalah pulang untuk persiapan dimakamkan. Teman sekerjanya heran sekaligus masih belum bisa menerima dengan adanya kenyataan kayak begini. Temannya meninggal hanya karena tersedak. Sudah berusaha payah dibegukin segala macam, masih nggak bisa. Allah Maha Kuasa mencabut nyawa dari mana saja. Begitulah kata si temannya si Pendi itu. Salah satu temannya nimbrung saat ikut melayat di rumah duka atau di rumah Pendi ini tadi. Lanjut cerita, sebelum dimakamkan, Pendi terbangun karena ditendang oleh seseorang tinggi, besar, dan hitam. Melainkan ruhnya si Pendi ini melayang, tapi mayatnya masih keadaan berbaring. Ia dibentak-bentak oleh sosok yang belum pernah ia kenal sebelumnya, apalagi tahu namanya. Kata sosok seorang yang besar itu berkata, "Bangun, ikut saya." Begitu bentaknya, sambil menyeret kaki Pendi entah kemana tempat yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Tidak ada pepohon sama sekali. Semua serba warna kemerahan menyengat, kayak api di sekelilingnya si Pendi ini tadi. Apakah ini di akhirat? Ia bertanya dalam hati begitu. Ingin sekali ia tanyakan kepada seseorang sosok yang menyeretnya.
Namun ia urungkan sebab ia tak berani menatap mukanya yang seram dan kejam itu. Selama perjalanan ia melihat beberapa orang jenis manusia yang berlalu lalang dengan tampang lelah seperti dia semua lagi bekerja di area situ. Pada saat Pendi melihat ada yang memikul sesuatu, ada pula yang menjadi penarik kereta, ada yang mengepel lantai, ada juga yang bertugas di depan WC hanya untuk menjadi keset. Ada pula segerombolan manusia dicambuki. Woi, terus dengan suara teriak-teriak sampai berdarah-darah. Ada pula beberapa wanita di sekeliling itu yang tidak memakai pakaian, telanjang, yang tugasnya melayani nafsu-nafsu para iblis-iblis di area situ. Singkat cerita, si Pendi ini pas kebagian mendapatkan tugas sebagai pembersih WC atau toilet. Jamban yang bentuknya aneh belum pernah ia lihat. Jamban yang begitu besar. Ia bekerja dari pagi sampai malam, dikasih makan cuma 1 kali. Itu pun Pendi nggak pernah mau memakannya karena yang dilihatnya bukan nasi melainkan belatung. Akan tetapi namun orang-orang yang ada di situ lahap untuk memakannya. Ia baru sadar ternyata selama ini ia dijadikan tumbal oleh majikannya atau Nyonya Hilda itu semasa di alam dunia. Lanjut cerita, Pendi ini berkata-kata sendiri. Ia sampai tega mengorbankan karyawan demi kekayaannya di dunia. Selang 7 hari, ia sudah bekerja di situ. Semua orang yang bekerja di situ diam dan membisu. Tidak ada yang mengobrol, apalagi tanya ini, itu, dan lainnya. Jadi mereka itu saling berdiaman, membisu, tidak mengenal satu sama lain. Saking seremnya di situ. Tadinya Pendi melihat tetangganya yang dinyatakan meninggal sebelumnya. Hampir tak percaya ia melihatnya. Seseorang yang ia kenal akrab sama karyawan Nyonya Hilda, tetangganya itu bekerja menjadi penjaga pintu. Ingin sekali Pendi menyapanya, namun apa daya, ia selalu diawasi oleh sosok besar yang siap kapan saja mencambuk tanpa ampun di arah situ. Jedar begitu. Pendi lalu teringat bahwa ia bisa membaca ayat kursi. Itu adalah hafalan satu-satunya yang ia bisa, yang ia dapat saat mengaji waktu kecil dulu di alam dunia. Lalu si Pendi ini membacalah ayat kursi untuk dibacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah si Pendi ini membaca ayat kursi, ada sejajar warna putih menyilau ruangan. Dan Pendi ini terbangun melihat sekeliling pepohon yang rimbun. Ia sadar telah berpindah alam. Puji syukur ia lantunkan kepada Allah yang maha telah menyelamatkan hidupnya dari alam gangguan setan dan iblis, dari cengkraman perbudakan iblis atau setan tersebut. Bergagaslah si Pendi ini kembali pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping yang berbadan kurus, tidak karuan, seperti keadaan orang yang terjajah kompeni. Singkat cerita, satu desa ini langsung heboh, ramai sekali. Banyak orang, baik tetangga maupun dari desa sebelah, berbondong-bondong mendengarkan cerita apa yang dialami pada Pendi waktu itu. Banyak yang percaya, tidak sedikit pun yang bingung. Lalu ramai seorang warga menuturkan untuk mencoba menggali makam si Pendi ini yang dulu ia dimakamkan. Lanjut cerita, di kemudian hari ada seorang warga berlari-lari ke rumah kepala desa, minta persetujuan kepala desa dan mengajaklah warga ke situ. Ustadz setempat datang ke makam untuk menggali makam si Pendi. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Orang-orang ramai ikut dan bertakbir disertai tangisan. Banyak yang menangis di situ. Beberapa orang yang hampir tak percaya yang ia lihat di lubang kuburan yang digali adalah sebatang pohon pisang. Singkat cerita, larilah semua para warga yang di kuburan tadi. Set, nyampailah di kediaman Nyonya Hilda. Lanjut cerita, rumah Nyonya Hilda ini digeruduk warga. Pak Ustadz pun berteriak untuk menyebarkan pasukan si warga ini tadi. Pak Ustadz bilang kepada warga, "Hai semua orang kampung, ambil sisi 4 lokasi." Ini dilakukan di dekat rumahnya Nyonya Hilda dengan tujuan agar Nyonya Hilda tidak lari. Singkat cerita, warga semua mengepung rumah Hilda di setiap sisi, dari sisi barat, sisi timur, sisi utara, dan sisi selatan. Cacian dan makian terlontar begitu derasnya, menghiasi suasana saat itu terasa tegang sekali dengan pengawalan yang sangat-sangat ketat. Tibalah ada mobil yang berbunyi wiu 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 wiu. Semua diam dan terlihat mobil itu, dan ternyata Pak Polisi dan aparat-aparat desa setempat datang juga untuk mendekap si Nyonya Hilda ini tadi. Nyonya Hilda yang biasanya terlihat sangar mendadak menjadi wajahnya ketakutan, dikawal dan diseret ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Lanjut cerita, beberapa hari kemudian menurut kabar yang sedang beredar, selang 1 bulan kemudian Nyonya Hilda meninggal mendadak di lapas. Menurut keterangan saksi yang satu tahanan dengan sebelumnya Nyonya Hilda meninggal dunia, mereka mengalami mendadak tersedak, lalu pingsan dan meninggal di lapas. Entah meninggal sungguhan atau dibawa ke alam lain, seperti halnya Nyonya Hilda ini membuat karyawannya seperti itu, atau dibawa tumbalnya sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar, and like, share video ini, dan subscribe Atun Channel, dan nantikan terus cerita-cerita misteri horor. Salam santun dari kami, selamat beraktivitas. Ikuti video terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.